Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Elsa Azaraita dalam acara yang ditunggu-tunggu tentunya di MMU TV, yaitu special interview bersama dua tokoh eksekutif kita dan juga pastinya akan memberikan banyak insight nih terkait isu-isu yang terjadi saat ini. Langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu, ada di sini Bapak Irnanda Laksanawan, PhD. Beliau ini merupakan Strategic Advisor dari Center for Energy and Innovation Technology Studies atau biasa dikenal dengan CETIS gitu. Nah, beliau juga S3 ya Pak ya di South Australia University, mengambil Business Management dan juga menjadi penguji doktor ya Pak ya untuk bidang Strategic Management di Universitas Indonesia. Nah, juga ada di samping saya yaitu Bapak, atau aku sapa dengan Mas aja ya, Mas Catur Nugroho nih sebagai COO dari Indonesia Muda. Gimana nih Pak kabarnya? Mas, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun ya, berpuasa ini. Ya, betul sekali. Acara ini, syuting ini dilakukan ketika berpuasa dan kita mengucapkan selamat berpuasa ya untuk yang menjalankan. Dan sebelumnya kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan tentunya dengan melakukan swab antigen terlebih dahulu dan melakukan vaksinasi booster ya Pak ya. Sudah booster. Sudah booster. Oke, langsung saja nih kita bahas terkait topik yang sedang panas-panasnya alias lagi jadi kontroversi karena menyangkut tentang kebutuhan yang sangat penting berkaitan dengan energi gitu. Nah, kita akan bahas tentang kenaikan harga BBM, yaitu kemarin 1 April lalu itu pertama naik signifikan dan juga diiringi sebelumnya dengan kenaikan atau kelangkaan dari minyak goreng gitu. Jadi melihat adanya kelangkaan dan kenaikan BBM ini, melihat pandangan Bapak nih mungkin dari Mas Catur dulu nih sebagai COO Indonesia Muda yang memang di dalamnya ini banyak ya milenial, para pemimpin leader muda atau mahasiswa ya yang bagaimana Bapak melihat pandangan terkait persoalan ini? Ya, terima kasih banyak sebelumnya gitu. Jadi saya perkenalkan dulu bahwa kami adalah salah satu relawan Indonesia Muda. Jadi memang kumpulan anak-anak milenial terus orang-orang muda yang kita tentunya ingin memiliki peran dan kontribusi yang lebih nyata dan partisipatif yang lebih intelektual itu kan. Terkait dengan kenaikan BBM yang saat ini memang ini adalah satu kendala yang mungkin nanti Pak Ir bisa menjelaskan secara detail geopolitiknya bahwa sebenarnya ini dipengaruhi oleh kaitannya dengan dunia internasional. Cuman sebenarnya persoalannya sekarang ini kenapa ini akan menjadi heboh, terus kemudian ada berbagai unjuk rasa dan sebagainya, karena kebetulan memang pada saat krisis minyak ini dibarengi dengan adanya krisis minyak goreng yang pertama. Karena pada saat itu kita tuh ada kebijakan yang B30 itu yang menyebabkan tentunya perubahan pola perdagangan minyak goreng, terutama produser tentu itu memilih pasar yang lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa memang fenomena kenaikan BBM ini sebenarnya lazim seperti kenaikan BBM sebelumnya. Tapi kalau ditanya sekarang itu kok kemudian marak fenomenanya, terus kemudian sampai ada demo itu, karena memang ada isu-isu lain yang kemudian coba dikait-kaitkan dengan pihak-pihak tertentu sehingga biar menjadi heboh aja sih itu. Ada oknum-oknum tertentu nih yang mengait-ngaitkan ya Pak ya, sehingga akhirnya masyarakat pun meledak-ledak nih perasaannya pengen demonstrasi gitu. Nah, dari Bapak sendiri untuk preventifnya mungkin Pak, agar juga masyarakat atau mahasiswa bisa melihat dari sisi lain begitu dari kenaikan BBM ini, dari pandangan Bapak seperti apa? Iya, kalau tadi ada pertanyaan memang preventifnya, terus kemudian ada euforia masyarakat yang meledak-ledak luar biasa. Karena sekarang ini kenaikan minyak ini kan ada wacana dikaitkan dengan penundaan pemilu dan 3 periode, sehingga ini akan menjadi sebuah isu yang sangat asik dan menarik sekali kalau menurut saya gitu kan. Nah, sehingga akhirnya dikait-kaitkan gitu kan, terus kemudian naiknya tarif tol, kemudian pokoknya isu-isu itu dikumpulin jadi di satu keranjang, kemudian ya intinya ingin menghantam aja gitu loh. Kalau menurut saya kita harus bisa membedakan konteksnya bahwa ketika kenaikan BBM ini apa yang menyebabkan kenaikan BBM, dan bukan kemudian kita tidak mengkritisi pemerintah ya.
kita harus melihat jernih persoalan ini. Kalau misalkan pemerintah itu tidak menaikkan BBM, dampaknya bagaimana? Itu yang pertama gitu loh. Jadi tidak melebar-melebar kemudian kita ngumpul jadi satu, unjuk rasa, yang ujung-ujungnya kita sendiri juga tidak tahu ini kita mau ngapain gitu loh. Itu aja sih kalau Jadi pada intinya adalah memang benar kenaikan BBM ini dilakukan pemerintah, mungkin ada alasan atau apa yang dampaknya itu terhadap berjalannya hidup ini seperti apa gitu ya Pak di Indonesia sendiri. Oke, tadi pandangan Bapak sebagai CEO Indonesia Muda nih melihat pro kontra. Nah kalau dari Bapak sendiri nih sebagai strategic advisor begitu yang memang sudah ahli di bidang energi, bagaimana Pak melihat persoalan ini? Baik, terima kasih Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di manapun di dunia. Terima kasih, ini suatu kehormatan kita bisa bicara mengenai energi, mengenai dampaknya terhadap ekonomi, dan juga maraknya demonstrasi di mana-mana karena adanya kenaikan harga. Saya rasa itu sesuatu yang perlu kita cermati, karena telah terjadi suatu hal yang dalam bidang ekonomi itu cyclical, di mana kalau ada permasalahan-permasalahan global yang khususnya terkait dengan negara besar penghasil minyak atau yang mempengaruhi dolar atau terjadinya perang, itu pasti spike naik, nanti turun lagi, bahkan turun bisa sampai $16. Itu kejadian di 20 tahun yang lalu. Sekarang terulang lagi. Di 2011 sampai 2013 itu pun harga minyak sempat 115 sampai 120, turun lagi rata-rata 100-an itu dalam 3-4 tahun. Ini yang mengkhawatirkan. Karena di 2011 sampai 2014 rata-rata itu di atas $100. Itu pernah kejadian di Indonesia. Jadi ini sekarang 2021, 2022. Hampir 10 tahun. Siklusnya 10 tahun. Kebetulan ini karena Ukraine. Sebelumnya juga ada masalah subprime kredit, krisis Asia, krisis yang lain, dan Irak, Suriah, dan lain-lain. Itu di luar kendali pemerintah. Ini yang mungkin perlu dimengerti oleh publik, bahwa kenaikan ini bukan maunya pemerintah mensejahterakan rakyat. Itu saya rasa enggak lah. Pemerintah itu kan inginnya mensejahterakan rakyat. Tidak ada pemerintah di dunia manapun yang ingin membuat rakyat susah, negara susah. Saya rasa itu. Jadi pada intinya adalah di balik kenaikan ini tentu ada alasan ya Pak, ada faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM tersebut gitu. Nah dari sisi dari Bapak sendiri apa sih Pak? Mungkin hubungannya tadi saya mencermati tentang konflik Rusia Ukraina itu seperti apa sih dampaknya juga terhadap kenaikan minyak dunia dan juga ekonomi. Nah dari sisi Bapak seperti apa? Konflik di Ukraina Rusia ini memang agak beda dengan konflik yang ada di Timur Tengah, di mana ada Irak, Suriah, Arab, Mesir. Ini specifically karena Rusia ini tanda kutip diberi sanksi oleh negara Barat atau NATO dan Amerika, di mana sebetulnya Rusia itu penghasil atau reserve terbesar gas dunia itu di Rusia, dan penghasil kedua terbesar setelah Amerika kalau produksi gasnya. Dan Rusia juga merupakan negara pengekspor 50% lebih dari gasnya dipakai oleh Eropa. Ini juga berdampak terhadap ekonomi negara maju. Jadi memang ada kekhususan di Ukraina Rusia ini, sehingga mempengaruhi tiba-tiba dalam waktu hanya 3 bulan harga dari $65 per barrel langsung jadi 115-120. Ini memang extraordinary complexity-nya, saya rasa itu. Baik, pada intinya adalah konflik ini memang sangat berpengaruh. Tadi sebelum Bapak juga mengatakan juga sebelum-sebelumnya seperti ada Asia, konflik Iran dan lain sebagainya memang sangat mempengaruhi sekali kenaikan harga minyak dunia ya Pak ya. Nah tentu membahas tentang isu Ukraina Rusia, faktornya tadi dijelaskan menjadi pengekspor terbesar. Nah kalau dilihat dari sisi faktor lainnya ada nggak sih Pak? Mungkin dari sisi pemerintahannya begitu Pak?
Saya rasa pemerintah itu sudah menyiapkan diri, bahkan sejak Presiden Jokowi tahun 2014, beliau mengatakan bahwa subsidi ini harus dialihkan dari konsumtif menjadi produktif. Dari hal yang langsung diberi subsidi yang mungkin ada yang kurang tepat diterima oleh pihak yang kurang tepat, dialihkan sebagian besar untuk infrastruktur, untuk meningkatkan daya saing dalam logistik, transportasi, ekonomi dalam negeri, sehingga produk dan jasanya dapat bersaing di Asia Tenggara atau Asia bahkan global. Karena dengan globalisasi ini, logistik itu terintegrasi, global sourcing itu terintegrasi. Kalau kita tidak menjadi tempat yang strategis dan ekonomis dalam sourcing dunia, supply chain dunia, negara ini akan tertinggal oleh suatu global sourcing dan multi sourcing dari dunia. Oleh karenanya 2014 Pak Jokowi sudah mengatakan, marilah kita pindah dari konsumtif ke produktif. Nah, mungkin perlu diketahui juga, perlu di-remind kembali bahwa selama 10 tahun Bapak Presiden SBY memerintah Indonesia, itu totalnya 1.300 triliun subsidi yang dikeluarkan negara ini. Jadi kita harus melihat pada pemerintahan Bapak Jokowi ini 2014 sampai 2024 insya Allah, apakah sampai 1.300 triliun untuk energi? Ini tadi untuk energi loh. Mungkin tinggal separuhnya, karena separuhnya untuk yang bisa kita nikmati, jalan raya dari Jakarta sampai Surabaya, tol, nanti Sumatera akan tol segala macam, dan ada jembatan, jalan dan lain-lain. Saya rasa itu menjadi sedikit perbedaan terhadap subsidi yang dikeluarkan APBN. Nah, karena rupiah itu melemah di 14.500, yang dulunya tuh rata-rata 9.000-an. Ini membuat terlihat subsidinya besar, padahal sebetulnya lebih kecil daripada 10 tahun sebelum. Nah, ini harus dicermati juga. Mungkin kami juga menghimbau yang dari LSM, dari teman-teman atau adik-adik, anak-anak kita dari BEM, dan itu sangat bagus memberikan perhatian itu luar biasa pada pemerintah, pada bangsa ini. Kita ini sedang sulit, sedang pandemi baru 2 tahun, banyak PHK, banyak perusahaan tutup, tiba-tiba harus naik ongkosnya. Kebetulan kemarin saya juga beli setara Pertamax ya, di tempat pompa bensin yang warnanya kuning, itu 16.500. Di Pertamina, Pertamax itu masih 12.500. Pertalite saya nggak tahu, mungkin di bawah itu kan 10.000-an atau apa. Jadi ini terjadi shifting. Kemudian dari 12.500 pun akan menyerbu ke Pertalite. Bahkan yang solar itu karena belum diatur oleh peraturan menteri yang mulai 2014 belum dirubah itu mengenai solar, sehingga tidak ada pemakaian khusus jenis solar untuk apa dan bagaimana, mengenai distribusi, kewenangan dan lain-lain. Ini yang diminta, tentunya Pertamina meminta kepada pemerintah, pada DPR untuk membantu menyetujui bagaimana khususnya solar ini yang sudah kelebihan dalam 2 bulan ini kelebihan 80% penggunaan, dan mungkin sampai setahun akan lebih 15%. Ini juga memberatkan karena subsidi harusnya pada yang pihak-pihak yang khusus harus menerima. Jadi pemerintah sekarang memastikan harus diberikan pada yang berhak, pada sektor tertentu, golongan tertentu, orang tertentu. Nah, Pertamina saya rasa sudah membuat suatu digitalisasi SPBU-nya supaya tidak terjadi fraud, jadi mengurangi seluruh kebocoran-kebocoran dan dikurangi dengan semaksimal mungkin digitalisasi. Mudah-mudahan ini suatu kerja yang luar biasa yang dikerjain oleh arahan, tentunya arahan Menteri BUMN, Kementerian BUMN yang memberi arahan bagaimana Pertamina harus makin efisien, makin governance ya, governance, risk and compliance-nya juga ditingkatkan. Pemerintah bisa mengawasi langsung ke setiap SPBM. Kalau dengan digitalisasi sebuah SPBU, setiap SPBU itu bisa diawasi online oleh pemerintah, oleh Pertamina, oleh siapapun yang berwenang di pihaknya. Jadi pemerintah sudah meningkatkan governance supaya mengurangi kebocoran di penyalahgunaan di SPBU yang kadang-kadang tidak boleh membawa jerrycan untuk ngisi Pertalite gitu ya. Itu, atau mungkin kalau mau lebih drastisnya lagi,
Yang boleh pakai Petralet itu adalah motor misalnya, atau mobil-mobil yang kelasnya rendah, misalnya kelas mobil-mobil yang dipakai taksi atau dipakai masyarakat umum, bukan yang dianggap luxury, yang mewah, itu tidak boleh aja langsung gitu. Ya tentunya itu harus diedarkan ke seluruh SPBU. Ada tulisan misalnya nih ya, mobil di atas 1300 cc tidak boleh memakai Pertalite. Terus ini khusus motor, yang atas harus pertama. Ya kalau sudah mempunyai mobil di atas 1300 cc gitu ya, ya mestinya harus konsekuen. Kalau nggak mau ya naik MRT ya. Kalau di Jakarta nih, kalau di Jakarta naik MRT bagus sekali. Kita semua senang MRT itu. 15 menit nyampe, harganya murah lagi, Rp6.000. Terus mungkin juga transportasi kota Jakarta yang terintegrasi antara busway, Jaklingko, apa segala macam yang murah. Jadi pemerintah mendorong ke sana. Tadi berhubungan Pak terkait mahasiswa dan juga tadi masih banyaknya konsumsi dari penggunaan tadi ya Pak ya, yang tidak tepat sasaran ya Pak. Nah kalau dari sisi Mas Catur nih melihat ini sebagai leadernya untuk para pemuda gitu ya, menyuarakan ini kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, saya sangat setuju kalau misalkan pemuda atau mahasiswa sebagai agen exchange itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya, yuk kita duduk bareng, kita melakukan pemikiran yang kondusif, ya kan, yang konstruktif, apa yang bisa kita lakukan terhadap fenomena ini, sehingga nanti kita ke depan bisa mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini merdeka secara berdaulat ya. Bahasanya kan seperti itu gitu loh. Jadi mengutip yang disampaikan Pak Id bahwa memang ini sebenarnya kan memang dampak dari global ya, kenaikan ini gitu loh. Artinya bahwa siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahnya, dan siapapun juga akan ngalamin hal ini gitu kan. Akan mau tidak mau dipaksa untuk menaikkan BBM ini gitu kan. Sekali lagi kita juga harus cerdas bahwa kenaikan BBM ini jangan kemudian, sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai ditumpuk di satu keranjang semua persoalan kemudian ini disampaikan dan seolah-olah pada akhirnya untuk menghabisin pemerintah. Menurut saya itu juga tidak fair gitu kan. Sebenarnya banyak langkah cara kan. Tetap artinya bahwa sekarang saya mengapresiasi kan, termasuk penelitian-penelitian, terus kemudian termasuk inovasi-inovasi agar terjadinya energi terbarukan, kemudian nanti ada mobil listrik, motor listrik sebagainya sudah mulai dirintis gitu kan. Terus kemudian pemerintah juga harus mengawasi bagaimana distribusi BBM yang disampaikan Pak Id tadi itu sangat menarik sekali, sehingga pemerintah bisa mengontrol bahwa solar itu larinya kemana gitu kan, nanti Pertalite kemana, terus kemudian Pertama kemana, itu saya setuju. Terus kemudian kita juga mendorong pemerintah sebenarnya kalau kita memberikan masukan agar pemerintah segera membangun sistem transportasi yang bagus sehingga masyarakat tidak melulu mengandalkan kendaraan pribadi. Iya. Perlu sinergitas, perlu diskusi juga ya Pak ya untuk menjawab persoalan ini karena akan terus berkepanjangan begitu. Baik mau di pemerintahan apapun ya Pak ya, era apapun, hal-hal seperti ini, krisis seperti ini tuh pasti terjadi begitu tanpa kesadaran, tanpa kita tidak ada yang ingin gitu ya Pak ya, tidak ada yang ingin semua ini terjadi begitu. Nah kembali lagi Pak terkait tadi kenaikan BBM. Kalau dari sisi historisnya nih Pak, itu bisa diceritakan Pak, kenapa sih ada fluktuasi atau kenaikan, penurunan dan lainnya, itu seperti apa Pak? Ya memang ini fenomena alam atau sunatullah ya. Karena bahan bakar yang tidak terbarukan tuh makin lama ya makin habis, makin susah cari, makin ke laut dalam. Sehingga kalau kita lihat dari data, ini saya melihat data bahwa tahun 98 ini pernah krisis moneter juga di Asia. Harganya itu sampai $9, 39 sen. Tahun 98. Jadi 24 tahun yang lalu itu harganya hanya less than $10. Kemudian pernah naik ke resesi kena 9/11 yang di Amerika, yang ditabraknya Twin Tower. Ditambah lagi kemudian ada Afghanistan War, tetapi masih 9, 10, 15. Ini kejadian $16 ini setelah tahun 99, itu di tahun 2020 karena pandemik yang mereduce demand. Jadi berapa tahun itu? Sekitar 20 tahun.
Tetapi dari perjalanan tahun 2000 sampai 2019 tidak pernah lebih kurang dari $30. Jadi ini memang secara average rata-rata memang udah naik. Makin lama akan makin naik. Makanya sangat tepat sekali Presiden Jokowi sebagai ketua presidensi G20. Beliau mengatakan bahwa malah kita transisi energi. Tahun 2025 kalau bisa 23% sudah memakai energi terbarukan. Luar biasa. Komitmen pemerintah yang diikuti oleh Pertamina, diikuti oleh PLN, di seluruh instansi pemerintah, perhubungan. Karena pemakaian dari transportasi dan industri itu lebih dari 50% dari kebutuhan energi. Nah, pemerintah, alhamdulillah Pak Jokowi juga dengan luar biasanya mendorong adanya lokalisasi bahkan investasi di dalam negeri, mulai untuk nikel, dibuat baterai, dibuat mobil, dan mobilnya juga dari asing, dari pihak luar, misalnya dari Korea sudah investasi di launching Pak Jokowi, itu sudah electric car, mungkin juga ada hybrid. Tapi ini merupakan langkah-langkah yang perlu diapresiasi oleh siapapun, karena ini adalah nyata, bukan janji, bukan retorika, tapi benar-benar pemerintah tidak pernah terbayang kita bisa membuat perusahaan pabrik baterai di Indonesia, dari mining nikel kita, dari tambang nikel kita, dari ingotnya, kemudian jadi baterainya, untuk dibuat di Indonesia, terus dibuat pabriknya juga. Ini meningkatkan value. Kalau kita jualan cuman tanah air tadi, nikel itu, misalnya dijual X gitu ya, X value gitu. Begitu jadi baterai, itu meningkatnya 50 kali lipat harganya. Jadi ekspor itu misalnya dulu, misalnya 1 juta atau 1 miliar US misalnya, menjadi 50 miliar US. Meningkat begitu, sehingga anggarannya APBN kita ada pemasukan yang meningkat luar biasa. Ini yang mungkin harus disikapi lebih terstruktur sistemik oleh para pengamat, oleh para junior kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Ayo kita cari solusi bangsa ini, karena bangsa ini bangsa besar, bangsa yang mempunyai semuanya. Sumber dayanya ada, orangnya hebat, infrastrukturnya sudah mulai terintegrasi. Jadi kita harus apresiasi, semuanya dilakukan dalam tidak serta-merta tapi susah payah dan perjuangan yang berat. Memang ini intisari di kuasa. Jadi kita lo bahasa itu kan harus selalu menahan diri, mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri, harus sabar ya. Iya, betul. Tapi untuk mencapai suatu kemenangan, ini juga kemenangan. Artinya pemerintah juga banyak menahan diri, kerja keras, berkorban, subsidinya besar, utang besar. Tapi utang besar untuk apa? Utang besar itu bukan besar dari rupiahnya, karena dolar ini kan 14.500 dibanding dulu cuma 9.000-an rata-rata pemerintahan sebelumnya. Jadi kita mengapresiasi setiap pemerintahan itu pasti punya suatu monumen-monumen yang dihasilkan untuk pertumbuhan negara. Kalau misalnya memang berarti di sini adalah pemerintah tadi sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah preventif ya Pak ya, untuk mengatasi tadi energi yang tidak bisa terbarukan ya, tadi dengan renewable energy juga didukung oleh Pertamina begitu ya. Betul. Memang PLN juga. PLN dan berbagai perusahaan BUMN ya yang fokusnya pada industri itu energi ya. Nah, lalu Pak melihat mungkin tadi kita sudah bahas historikalnya, pada intinya adalah seolah-olah nih pernah juga ada di posisi seperti ini di tahun-tahun 20 tahun sebelumnya Pak ya? Ya 2011, 2012, 2013, 2014. Oke. Itu sama harganya rata-rata sekitar 100, 115, 110 sekitar itu. Dan subsidinya juga hampir 200-an triliun setahun. Itu energi saja loh. Berarti ini kan dari persoalan ini apa sih Pak solusi terbaik mungkin dari Bapak dan juga Mas Catur nih? Mungkin terakhir Mas Catur dulu, Mas Catur. Boleh Pak, dari Mas Catur dulu nih. Ini yang milenial yang muda ini harus solusi memberi terbaik solusi bangsa dong. memberi solusi bangsa ya terkait tadi kenaikan BBM ini. Yang pertama, karena BBM ini ada yang masih disubsidi, ada yang enggak. Dan sebenarnya saya sudah mengapresiasi Pertamina gitu yang sebagian pahit tadi, bahwa Pertamina sekarang sudah melakukan digitalisasi. Contohnya itu
saya pernah melihat bagaimana kalau orang itu beli solar itu harus memasukkan plat nomor maupun nomor handphonenya. Nah, kita dukung, artinya kita dukung digitalisasi Pertamina seperti itu, nanti ke depannya biar itu tetap sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendukung pemerintah segera untuk menciptakan yang namanya renewable energy yang terbarukan itu. Kita mendukung bagaimana nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu kan, baterai juga tersedia, kemudian motor listrik, mobil listrik bisa dipakai, ya kan. Terus kemudian yang ketiga, kita tetap akan mendorong pemerintah agar menciptakan transportasi publik yang lebih banyak lagi, lebih terintegrasi. Sehingga nanti persoalan-persoalan transportasi ketika ada kenaikan BBM yang Pak Edi sampaikan bahwa ternyata hampir 50% lebih konsumsi energi kita hanya untuk transport gitu kan. Kalau semua mobil ini dialihkan ke transportasi umum, tentunya ini sangat mengurangi sekali akan konsumsi. Sehingga suatu hari ketika ada lonjakan kenaikan minyak harga dunia, kita tidak akan kebobolan. Harapannya seperti itu sih, gitu. Berarti memang berhubungan juga Pak tentang isu transisi energi yang memang dicanangkan di presidensi G20 nanti. Ya memang saat ini juga task force ini sedang ya untuk mempersiapkan itu agar goals tadi bisa tercapai. Nah dari Bapak sendiri apa harapan Bapak untuk presidensi G20 terutama terkait isu transisi energi? Saya rasa energi kita harus memfokuskan pada tadi apa-apa target presidensi 2020 yang ada insya Allah tahun ini di Bali, di mana ketua presidensi ada Bapak Presiden Joko Widodo. Kita mestinya mendukung beliau karena ini nama bangsa, nama negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Kita fokus begitu. Kita coba mencari solusi-solusi dan ternyata kita udah mulai. Pemerintah mendorong akan membuat PLTA yang besar sekali, ribuan megawatt di Kalimantan segala macam, yang berbasiskan pada air. Pemerintah sudah membuat bendungan-bendungan yang baru, puluhan, waduk-waduk ratusan, embung-embung ribuan, irigasi dibangun lagi. Ini artinya sumber daya air yang ada di Republik ini, di Indonesia, di Nusantara ini, mulai diperhatikan dengan lebih nyata. Kemudian mengenai proyek-proyek solar energi, PLN sangat gencar dalam. Kemudian Pertamina juga bersama PLN membuat perusahaan bersama juga untuk renewable energy dan juga untuk baterai juga. Sehingga sebetulnya pemerintah nyiapin. Nah, mungkin ada baiknya juga ini mahasiswa-mahasiswa yang sangat semangat, ada anak kita, adik-adik kita ini kita ajak diskusi secara akademis, secara bagaimana solusi bersama. Karena Anda ini akan membawa bangsa ini ke depan. Solusinya bagaimana? Dan sebetulnya sudah diletakkan fondasi-fondasi solusi ini oleh presiden yang terdahulu, presiden sekarang lebih dalam lagi, lebih cepat lagi dengan segala macam perjuangan di dalam kondisi. Tentunya Pertamina memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada piutang ke pemerintah 140 triliun dari subsidi BBM yang karena adanya COVID, subsidi itu dialihkan benar-benar untuk kesehatan dulu. Presiden mengatakan bahwa sehat dulu, kan di dalam G20 recover together, kita kembali sehat bersama, sehat dulu, and recover stronger di G20 itu. Jadi setelah kita bersama-sama sehat, kita akan lebih kuat lagi. Nah itu subsidi yang harusnya untuk energi itu terpaksa untuk rakyat. Ada BLT langsung segala macam. Jadi pemerintah itu sangat memperhatikan rakyat. Itu tolong juga dipelajari, dilihat oleh teman-teman atau adik-adik kita. Ayo kita diskusi yang solutif gitu ya. Bagaimana sama-sama membantu pemikiran untuk bangsa ini. Jangan melihat pihak ke pihak lagi, tapi ini negara ini urusan kita semua. Jangan hanya menyalahkan orang lain, tetapi kita sendiri tidak memberi solusi. Pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat implementatif di lapangan, hal-hal yang langsung dampaknya terhadap masyarakat dan industri. Bahkan Presiden sempat agak keras mengatakan TKDN dalam negeri, tingkat kandungan dalam negeri barang untuk seluruh kementerian, seluruh instansi, BUMN, BUMD itu wajib sangat dan harus dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya
perlu kita semua mendukung, karena dengan begitu adanya lapangan kerja, karena kemarin Betul. pandemi segala macam ini banyak pabrik tutup, banyak PHK, ini memprihatinkan semua. Oleh karenanya dengan kerendahan hati kita semua, apalagi kita puasa, kita menahan diri dan memberikan solusi-solusi bangsa. Kita mengajak pemuda-pemuda patriot bangsa ini yang sangat patriotis, yang melakukan demo-demo, ayo bersama-sama kita adakan diskusi kalau perlu untuk melihat yang dilakukan pemerintah selama ini seperti apa. Mungkin karena mereka itu sibuk belajar ya, mungkin terlewat itu informasi-informasi yang telah dilakukan pemerintah. Itu perlu kita ingatkan kembali, kita remind kembali bahwa dengan ada pandemi, subsidi langsung, vaksin nggak bayar ya, kesehatan rumah sakit dibayar negara, itu berapa ratus triliun, sehingga subsidi kepada Pertamina dan lain-lain itu tertunda pembayaran sampai per 31 Maret itu ya tadi 140 triliun. Ini kalau dibiarin itu dengan $63 per barrel di APBN 2022. Padahal sekarang sudah 110, 115, 105 sekitar itu. Baik, ini dari segi Indonesia Muda nih, Mas Catat, silakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa harapannya kita tidak usahlah menyikapi kenaikan ini dengan berbagai euforia demo yang sangat luar biasa gitu kan. Saya sangat setuju dengan Pak Ir, bagaimana kalau alangkah baiknya generasi muda ini duduk bareng, melakukan diskusi, melakukan pemikiran yang konstruktif, ya kan? Bagaimana pemikiran short term-nya adalah bagaimana mengatasi atas kenaikan BBM ini. Artinya cobalah kita mendorong dan tetap memonitor pemerintah agar subsidi tepat sasaran, penggunaan solar. Nah itu betul. Pertalite hanya untuk sepeda motor dan mobil yang cc-nya di bawah, contoh-contoh seperti itu. Ya, terus kemudian solar, terus kemudian publik transportasi juga kita dorong pemerintah agar lebih bagus seperti itu. Dan di satu sisi bahwa teman-teman mahasiswa yang sekarang mahasiswa ini kan 10 tahun, 20 tahun lagi kan juga akan megang kendali nih Pak Ir. Kalau siklus kenaikan energi ini diperkirakan setiap 10 tahun, kalau sekarang kita tidak mempersiapkan, artinya 10 tahun kemudian juga akan mengalami kayak gini, demo lagi antam-antaman ya. Kita udah capek lah, udah stop lah dengan kondisi seperti ini. Harapannya para anak-anak muda ini yuk kita diskusi konstruktif apa dan bagaimana kita mempersiapkan ke depan kelangkaan energi, apakah mau bikin penelitian solar set dan lain sebagainya, karena energi kita sebenarnya sumber daya kita itu sangat luar biasa. Iya. Besar sekali ya. Ada di Nusantara ini semuanya ada. Ada. Gitu. Ini kan seperti surga katanya, surga katulistiwa. Nah, itu. Berarti saya mencermati Pak, intinya adalah solusi dari mungkin dari perbincangan kita adalah bagaimana pemanfaatan dari renewable energy yang lebih dioptimalkan. Dari sisi pemerintah juga terus melakukan regulasi ya Pak terkait tadi apa konsumsi dari bahan bakar itu diperjelas gitu ya untuk siapa yang menerimanya, yang berhak menerimanya. Ya, jangan yang tidak berhak, yang industri yang tidak berhak dia pakai. Ya. Betul. Jadi rakyat yang membutuhkan ya, tidak, yang public transport tidak dapat. Iya. Jadi menurut saya betul. Fairness lah. Nah, atau kendaraan pribadi CC 2500 masa masih pakai solar gitu kan nggak pantas ya. Pakai solar ya? Iya. Ada versi solar nggak gitu? Nah, itu kan kadang-kadang itu harusnya seperti itu yang harus ini. Ini disepakati betul-betul karena ini berpengaruh sekali terhadap ini krisis dan lainnya ya Pak ya. Dan juga tadi diskusi yang paling penting adalah solusinya adalah bagaimana menyediakan diskusi untuk mahasiswa dan juga pemerintah ya, melakukan diskusi terbuka yang konstruktif, tadi solutif untuk solusi bangsa ke depan, karena ini tidak akan terjadi hanya hari ini saja, bisa jadi akan terjadi 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 5 tahun lagi juga ada lagi, kan nggak tahu apa yang terjadi. Betul. Konflik-konflik di luar kita nggak bisa mengatur. Ya, betul. Jadi kita bisa mengusulkan kalau bisa Indonesia Muda mengundang teman-teman yang demo yang sangat patriotis itu, betul. Kita ajak, kita kasih data-data, terus menurut mereka bagaimana. Channel sini juga banyak pakar-pakar energi, betul. bisa menjelaskan juga. Ayo bareng-bareng
ini bagaimana kita Oh iya, bagus juga itu idenya itu. Ya kebijakan ini Artinya kan kita kasih tantangan ke generasi muda yang menolak itu, kalau kamu jadi pemimpin dengan situasi seperti ini kamu mau ngapain gitu. Itu. Dulu zaman PSBY juga begitu dia. Zaman Pak Jokowi gini lagi, masa nanti zaman kapan lagi seperti itu lagi? Betul. Nah padahal sekarang sudah banyak fondasi yang ditanamkan. Betul. Banyak ditanamkan proyek-proyek besar, mulai dari energi geothermal juga mulai digalakkan. Betul. Teknik surya, energi angin sudah semua. Nah, tinggal bagaimana melanjutkan ini. Kalau generasi muda tidak melanjutkan itu ya back to square one lagi, ya susah lagi, negara ini makin jauh ketinggalan. Iya. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya dan semoga ini bisa memberikan inspirasi dan insight untuk pemirsa yang nonton nih di rumah. Mungkin terakhir dari saya, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast atau special interview berikutnya. Assalamualaikum.